Selamat berhari Natal, selamat berhari Natal, selamat berhari Natal dan tahun baru. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SABC CK. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online SABC CK. Nah, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya baik-baik dan sehat-sehat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, puji Tuhan karena hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama merayakan Natal Wanita. Nah, mana wanita? Sila lambaikan tangan Anda. Saya percaya semua wanita-wanita kelihatan cantik, ya, tersenyum manis saat ini, dan saya percaya semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita berikan senyuman yang paling manis kepada keluarga kita dan katakan selamat hari Natal. Saya percaya Natal adalah saatnya di mana kita tunggu-tunggu karena seorang juru selamat telah lahir untuk kita. Amin. Nah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak semua jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, sekali lagi Tuhan kami datang. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat menjalani hari kami Tuhan dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, tidak pernah berkesudahan kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami, terlebih dahulu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan ada sukacita dalam hati kami karena kami mengingat akan kebaikan-Mu, kami mengingat bahwa Engkau lahir Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, dan Tuhan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, dan biarlah Tuhan lewat daripada ibadah kami hari ini ada sesuatu yang kami dapat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan bersyukur. Semua anak-anak Tuhan yang siap diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian.
Sayandra oro
bersuka cita, tepuk tangan lebih baik bagi dia, saudara. Haleluya. Sukacita Natal di tempat ini. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi dia, katakan haleluya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan
mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan selamat pagi, selamat hari Natal kepada jemaat SIB CCK. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 9 hingga 10. Roma pasal 12 ayat 9 hingga 10. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami membelajar tentang firman-Mu pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan, masalah yang kami hadapi sepanjang seminggu ini Tuhan, kami meletakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau beri kami pelepasan, Engkau beri kami kekuatan supaya kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini, supaya setiap yang mendengar atau belajar firman-Mu pada pagi hari ini akan diberkati lewat dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema Natal wanita pada tahun ini, wanita yang penuh kasih. Mengapa perlu kita belajar tentang kepenuhan kasih? Sebab dunia hari ini semakin terbiasa dengan kepalsuan. Kadangkala kejahatan dibaluti dengan kesopanan yang palsu. Keramahan menjadi alat penipuan. Kadangkala pemberian juga menjadi perangkap untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, kebaikan sering disalahgunakan untuk kejahatan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita sebagai wanita dan anak Tuhan yang dipanggil untuk menilai dan membuat perbezaan. Kita tidak boleh menunjukkan kebaikan dengan kepura-puraan, tetapi kebaikan itu perlu datang dari keikhlasan dari hati yang penuh kasih atau sungguh-sungguh dan motivasi yang murni. Apakah yang dimaksudkan dengan penuh kasih? Apakah wujud kasih seperti ini? Firman Tuhan hari ini akan menjawab pertanyaan ini. Ada dua perkara yang menarik dalam teks yang perlu kita pelajari bersama tentang kepenuhan kasih. Yang pertama, kasih yang didorong oleh Roh Kudus. Dalam ayat 9e berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ada banyak orang salah mengerti tentang arti kata kasih. Sebahagian orang membatasi artinya hanya pada perasaan. Sebahagian lagi menyamakan semua perbuatan baik itu kasih. Tidak kisah atau tidak memperdulikan apa yang mendorong dia di sebaliknya. Ayat ini tidak membicarakan tentang kasih yang biasa. Kasih yang dimaksudkan adalah kasih agape, yang menurut bahasa Yunani artinya sesuatu yang spesifik, yaitu secara khusus. Jika kita membaca surat Roma dari awal, pasti akan mengenali kasih apa yang dimaksudkan di sini. Ini adalah kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati orang percaya. Dalam Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini adalah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus di atas kayu salib bagi kita. Yang dahulu kita masih berdosa, lemah dan menjadi musuh Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 hingga 7 juga berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang benar mati. Begitu kuatnya kasih ini sampai-sampai tidak ada satu apapun yang membuat orang-orang percaya terpisah dari kasih ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 hingga 39 juga berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau padang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang benar, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Banyak orang sudah mencoba untuk berbuat baik. Sayangnya, jika usaha ini tidak dilandasi dengan alasan yang benar, dengan tindakan tidak didorong oleh kasih yang mendalam, hanya karena terpaksa atau keramahan normal, maka hal ini yang dimaksudkan oleh Paulus, supaya orang Kristen menunjukkan kasih agape, yaitu tanpa syarat. Perkataan "jangan pura-pura" berkaitan dengan topping yang biasa digunakan dalam pertunjukan teater Yunani Romawi kuno. Para pelakon wayang seringkali harus mempamerkan tokoh yang sangat berbeza dengan karakter mereka sehari-harian. Kasih orang Kristen tidak boleh seperti ini. Apa yang ada di luar harus sama dengan apa yang ada di dalam. Kasih bukanlah pertunjukan, bukan kemunafikan. Kasih adalah kewujudan apa yang ada di dalam hati. Yang kedua, kasih yang dibuktikan dengan tindakan dari dalam hati. Dalam ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kasih bukanlah sekedar perasaan. Kasih perlu dibuktikan melalui tindakan yang bersumber dari hati. Semua tindakan yang dilandasi dengan kasih. Jadi kita perlu menjaga keseimbangan gerakan hati dan tindakan. Apakah wujud dari kasih tersebut? Pertama adalah kecintaan. Kesukaan melakukan sesuatu atau sesuatu kebaikan. Dalam ayat 9b berkata, "Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik." Jauhilah jahat dan lakukanlah yang baik. Bagian ini sebaiknya dianggap satu, sama seperti mata uang dengan dua sisi. Yang satu tidak boleh berdiri sendiri tanpa yang lain. Begitu pula sebaliknya. Semua penggunaan kata ini menunjukkan bahwa keterikatan yang erat. Maksudnya, perbuatan baik sudah sedemikian melekat pada diri kita dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari hidup kita. Kedua adalah kasih persaudaraan yang penuh dengan kasih sayang. Dalam ayat 10e berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara." Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Rasanya belum cukup dalam mengungkapkan penekanan di teks asal. Secara hurufiah, bagian ini dapat diterjemahkan sebahagian berikut. Kasih persaudaraan hendaklah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kata Philadelphia bermaksud kasih persaudaraan. Kemunculan kata Philadelphia menjelaskan kualiti kasih seperti apa yang seharusnya ditunjukkan. Kasih kita kepada sesama orang percaya adalah kasih persaudaraan, yaitu Philadelphia. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Perbezaan suku, bahasa, usia, status ekonomi, dan sosial disatukan bersama. Karena kita semua adalah anak-anak Allah dan kita adalah bersaudara. Penuh kasih bukan sekadar teologi, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi.
Penghargaan dan penghormatan kepada sesama adalah kewujudan kasih. Bukan didasari dengan prestasi dan posisi, bukan pula pada teladan dan harta. Semua orang tanpa terkecuali berhak untuk dihargai dan dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Penghormatan yang kita berikan bukanlah respon penghormatan yang kita terima. Entah orang lain menghormati kita atau tidak, penghormatan kepada orang lain tetap harus diberikan. Jangan menunggu dan jangan juga menuntut. Seberapa besar kasih Allah kepada sesama kita, seberapa besar kesungguhannya. Marilah kita melayani dengan penuh kasih sama seperti Kristus yang rela datang ke bumi untuk melayani kita dengan sepenuh kasih dan rela mati. Saya akhiri firman Tuhan dengan satu ilustrasi. Ada seorang ibu tunggal bersama dengan anaknya yang masih kecil karena sang suami ibu ini sudah meninggal. Pada suatu hari, ibu ini keluar pergi ke kedai runcit yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka untuk memberi keperluan mereka. Dan dia tidak membawa anak ini karena anak ini sedang tidur. Waktu dia sedang dalam perjalanan balik, jirannya memberitahu bahwa rumah mereka terbakar. Si ibu ini berlari dan memberitahu bahwa satu-satunya anaknya ada di dalam rumah. Dia meminta tolong kepada orang ramai untuk menyelamatkan anaknya, tetapi tiada seorang pun sanggup untuk menolong dia karena mereka takut. Tanpa merasa takut, ibu ini masuk ke dalam rumah mereka untuk menyelamatkan anaknya. Akhirnya anak ibu ini dapat diselamatkan, walaupun kedua tangan ibu ini melecur sehingga ada parut pada kedua belah tangan ibu ini. Dipendekkan cerita, anak ibu ini menjadi besar dan menjadi seorang yang berjaya. Tetapi ada satu hal yang dilakukan oleh anak ini. Dia sangat merasa malu untuk memperkenalkan ibunya kepada teman-temannya. Karena kedua tangan ibunya yang ada parut meluncur itu, dia sangat merasa malu. Dan apabila ibu ini mengetahui, dia sangat merasa sedih karena anaknya merasa malu dengan keadaannya. Dan pada suatu hari, ibu ini menceritakan kepada anak ini kenapa tangan dia ada parut. Waktu anak ini mendengar cerita ibu ini, dia sangat merasa malu dan dia menangis dan dia berterima kasih kepada ibu ini dan meminta maaf kepada ibu ini karena dia salah mengerti kenapa tangan ibu ini ada parut. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan karena ibu ini sungguh-sungguh mengasihi dia sehingga dia menyelamatkan anak ini walaupun badan ibu ini mengalami kecederaan. Dan mari kita belajar supaya kita juga menjadi seorang yang penuh kasih sebagaimana ibu ini sangat mengasihi anaknya. Dan mari kita mengasihi sesama kita tanpa menunggu atau balasan dari orang lain kepada kita. Dan kita sudah belajar ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita dan menjadi wanita yang penuh kasih, yaitu kasih yang didorong oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, kasih yang dibuktikan dengan tindakan dari dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memimpin menyertai dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini.
Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk kami belajar bagaimana kami mau mengasihi sesama kami tanpa syarat. Supaya kasih agape itu Tuhan yang kami dapat praktikkan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi secara khusus bagi wanita di SIBCCG Tuhan. Engkau juga tetap memimpin menyertai mereka. Supaya mereka menjadi wanita yang penuh kasih tanpa syarat Tuhan untuk mengasihi siapapun sesama kami. Supaya lewat dalam apapun yang kami belajar pada pagi hari ini, itu yang tetap memberi kekuatan dan pengharapan kepada kami, karena kami mempunyai seorang Tuhan yang sangat mengasihi kami tanpa syarat, sehingga Dia sanggup mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami yang sudah berdosa dan yang sudah menjadi seorang anak yang tidak mengerti bagaimana kasih Tuhan itu tetap memimpin menyertai dalam setiap kehidupan kami. Lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan yang menjadi bukti kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberi kami pengertian yang lebih mendalam akan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati ibu-ibu yang mendengar firman-Mu, supaya hidup mereka juga tetap mempermuliakan meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama
Salam semua untuk jemaat SIBCCK. Terima kasih untuk semua sokongan Anda semua, yang terutama ibu-ibu yang terlibat bersama menyokong dalam pelayanan tim wanita di SIBCCK. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Pastor Albert dan Sis Helen yang selalu ada bersama-sama dengan kami yang terlibat menyokong tim pelayanan wanita. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal semua jemaat SIBCCK. Stay healthy. Merry Christmas. Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita doa pemberkatan, saya minta terlebih dahulu para wanita SIBCCK maju ke depan atau angkat tangan. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk para ibu-ibu dan wanita supaya tetap memiliki komitmen dan juga semangat, dan juga terutamanya apa yang kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita sentiasa memiliki hati yang penuh dengan kasih yang bersumber, yang kita dapatkan di dalam kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa kedengaran, dan sementara itu wanita angkat tangan kananmu, saya akan berdoa untuk kalian semua. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, karena Engkau Tuhan yang sudah memimpin para wanita yang merayakan sambutan Natal pada tahun ini, dan sesuai dengan apa yang mereka sepakati dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, menjadi satu fokus dan tumpuan untuk para wanita, supaya kami belajar bersama-sama untuk memiliki kasih yang benar-benar yang dari Allah, kasih yang seperti mana yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya para wanita ada kasih yang benar-benar dipenuhi dari sumbernya dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami mau berdoa supaya para wanita ini akan terus bangkit dan menjadi penggerak, menjadi agen Allah, menjadi agen dalam menggerakkan kasih Kristus yang bekerja, yang mereka alami secara pribadi, perjumpaan mereka dengan Tuhan, dan juga pengalaman pribadi dengan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka ya Tuhan. Hari ini Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat ini adalah satu penyerahan hidup mereka dan komitmen mereka untuk mau menyatakan kasih Kristus yang mereka alami ini, dan akan mengalir kepada sesama kami, dan juga dapat menjadi garam dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Nama Tuhan selalu ditinggi dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doa supaya di dalam persekutuan mereka, pelayanan mereka, Engkau Tuhan terus pakai mereka untuk menjadi berkat-Mu. Pakai mereka Tuhan menjadi serana-Mu. Pakai mereka Tuhan menjadi wanita-wanita yang setia, komitmen yang tinggi di dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bukan saja sekadar untuk melayani di dalam pelayanan dan pekerjaan yang mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi mereka juga siap untuk melayani di dalam keluarga, urusan rumah tangga, dan juga dalam seluruh pekerjaan mereka yang dipertanggungjawabkan. Mereka akan dipakai menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mau berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini sesuai dengan apa yang kami dengar dan juga kami amati, dan kami akan mau respon bersama-sama supaya kami benar-benar mendapatkan kasih yang didorongkan, yang bersumber dari Roh Kudus, yang digerakkan oleh Roh Kudus, dan kami sedia, kami siap untuk melakukannya. Kami bertindak, kami hidupi, kami mau praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami doakan supaya sesuai dengan
apa yang kami pelajari ini benar-benar itu akan menjadi berkat kepada community dimanapun kami berada, dan terutamanya kami sebagai community Kristus di dalam gereja pelayanan Tuhan di tempat ini. Benar-benar kami saling untuk mendorong, membangun, menguat, meneguh, menghibur satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Hamba-Mu berdoa dan melapaskan doa berkat para ibu dan wanita untuk gereja Tuhan di SIBCCK ini, bahkan seluruh wanita yang ikut mendengar di dalam doa ini dan juga ibadah ini, supaya mereka juga mendapatkan urapan dan juga penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Dan hamba-Mu melepaskan doa berkat ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-24, 25 dan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Hai semua, Shalom semua jemaat SIBCCK Klang. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati. Hai, Shalom. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua jemaat SIBCCK. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom semua. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk semua wanita-wanita serta semua jemaat di SIBCCK. Tuhan memberkati. Bye. Salam jemaat SIBCCK. Saya dan keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Bye. Shalom semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru saya ucapkan kepada semua jemaat SIBCCK. Stay safe. Bye. Shalom semua. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 kepada semua SIBCCK. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati. Shalom kepada semua jemaat SIBCCK dan especially kepada wanita-wanita yang saya sayangi. Ya, kesempatan yang sangat indah ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan semoga di tahun baru nanti kita akan lebih diberkati dari segi kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kita lebih dewasa dan bijak di dalam Tuhan. Amin. So enjoy. Selamat Hari Natal kepada semua wanita di SIBCCK. Shalom kepada seluruh jemaat SIBCCK Klang. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati. Kami dari tim pelayanan wanita CCK ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru